Serangan gencar Rusia terhadap infrastruktur Ukraina mengincar target rahasia. Rusia melakukan tugas yang sangat penting dengan menyerang infrastruktur penting Ukraina, demikian catat pakar militer Rumania Valentin Vasilescu. Pakar itu mencatat bahwa peran penting dalam peristiwa yang terjadi di Ukraina dimainkan oleh sarana pengintaian udara Amerika, yaitu pesawat kontrol tempur E-8 Joint Stars dan pesawat penunjuk target. Pesawat ini dilengkapi dengan radar yang dapat melacak hingga 600 target darat secara bersamaan. Perangkat modern ini merekam pergerakan pasukan Rusia dan mengirimkan data ke militer Ukraina tentang lokasi, kecepatan pergerakan, dan arah mereka. Mesin mata-mata itu berpatroli di bagian utara Laut Hitam dan perbatasan dengan Rumania dengan Polandia. Berbagai jenis perangkat canggih itu digabungkan menjadi satu jaringan, di mana data yang diterima dikirim ke stasiun bumi yang berlokasi di Ukraina. Para pakar percaya bahwa penghancuran komunikasi antara Angkatan Bersenjata Ukraina dan pengintaian udara NATO adalah target rahasia serangan Rusia pada infrastruktur Ukraina. Beberapa waktu lalu, indikasi serangan bertubi-tubi ini dinyatakan sudah membuahkan hasil. Dalam siaran pers tertanggal 18 Oktober, Kemenhan Rusia mengatakan bahwa Angkatan Bersenjata Rusia telah menghancurkan stasiun komunikasi ruang angkasa pusat komunikasi pemerintah Ukraina, yang terletak di wilayah Odessa, kata Valentin Vasilescu. Setelah ini, poin lain diketahui. Sistem pertahanan udara Ukraina tidak dapat mengatasi serangan pesawat tak berawak Gran 2, bahkan sistem itu dinonaktifkan setelah serangan terhadap objek-objek penting infrastruktur Ukraina. Salah satu alasan keberhasilan serangan drone ini karena pesawat penginderaan jauh radar NATO tidak dapat lagi memberikan informasi yang diperlukan Ukraina dalam volume yang sama. Tanpa ini, Angkatan Bersenjata Ukraina tidak dapat mengatasi drone Rusia. Mencapai kejutan strategis. Militer Rusia secara metodis telah melumpuhkan infrastruktur energi kritis Ukraina selama 2 minggu terakhir. Berkat ini, jaringan terminal darat untuk transmisi data yang digunakan oleh militer Ukraina dan pengintaian udara Amerika segera menjadi tidak tersedia. Tujuan yang dikejar oleh tentara Rusia adalah untuk mendapatkan keuntungan dari kejutan strategis. Angkatan Bersenjata Rusia ingin menghalangi tentara Ukraina dari kemungkinan menerima data real-time dari NATO tentang pergerakan pasukan Rusia. Melaksanakan prinsip kejutan strategis dalam praktik akan membutuhkan militer Rusia untuk melakukan operasi berani di ruang manuver yang besar, kata analis militer itu. Valentin Vasilescu mengatakan bahwa setelah tentara Rusia memperoleh keuntungan dalam bentuk kejutan strategis, akan memungkinkan untuk mengambil langkah selanjutnya, membangun kendali atas wilayah lain di Ukraina. Mengamankan perbatasan Ukraina dengan negara-negara NATO. Analis percaya bahwa secara teori, tugas menduduki Ukraina dicapai untuk mencapai 2 tujuan. Yang pertama adalah mengamankan perbatasan barat Ukraina. Angkatan Bersenjata Rusia dapat mencapai ini melalui manuver yang serupa dengan apa yang dilakukan pada hari-hari pertama operasi khusus. Ini dibantu oleh fakta bahwa 80 hingga 85% pasukan Ukraina Barat kini telah dikerahkan kembali ke front selatan dan timur. Operasi tersebut akan terdiri dari pembersihan jalur komunikasi terlebih dahulu, untuk memastikan kecepatan pergerakan pasukan yang tinggi, 100 km per hari, dan untuk menghindari kota-kota besar di mana terdapat garnisun teritorial Ukraina. Isolasi Kiev dari front selatan dan timur. Selain mengamankan perbatasan barat, serangan dapat dimulai ke arah Poltava-Dnieper. Selain mengamankan perbatasan barat, serangan dapat dimulai ke arah Poltava-Dnieper ini akan memungkinkan tentara Rusia untuk mengisolasi Kiev dari seluruh negara, dan kelompok pasukan Ukraina di Kharkiv, Donbas, Zaporizhia dan Kryvyi Rog akan ditembaki oleh pasukan Rusia. Dalam skenario seperti itu, Odessa akan dikepung dan tidak punya pilihan selain menyerah.